Halo teman dua, balik lagi di channel 2ND dan Tara Sinta, masih sama Randy di sini di segmen Racun Bintang 5. Seperti biasa, di saat teman dua gajian di akhir bulan atau di awal bulan, Racun Bintang 5 menghampiri teman dua memberikan rekomendasi mangga-mangga bintang 5 favoritnya Randy. Dan seperti yang udah tertulis di bawah, kita bakal bahas tentang Kasane, Kasane karya Daruma Matsura. Nah, buat teman dua yang belum pernah baca tentang Kasane atau udah pernah baca tapi pengen diskusi reviewnya Randy tentang manga ini, silakan tonton video ini sampai terakhir ya teman dua. Tapi sebelum mulai, seperti biasa kita mulai dulu dengan video bumper Kasane. Itu dia Kasane yang bakal kita bahas di episode ini. Nah, sebelum kita mulai ke sinopsis, kita bakal bacain dulu Wikipedia-nya Kasane ya. Sedikit-sedikit informasi tentang Kasane. Kasane ini ditulis oleh Sensei Daruma Matsura. Itu terbit di Kodansha ya teman dua, di publishernya itu Kodansha di majalah Evening kalau nggak salah namanya ya. Dan Kasane ini udah terbit di tahun 2013 sampai 2018, jadi 5 tahun. Nah, di Indonesia Kasane ini udah terbit sampai tamat, sampai ke volume 14 ya. Jadi ada 14 volume itu di label MNC teman dua. Kebetulan dulu belum ada Akasha, jadi belum ada pembagian ke komik dewasanya di MNC. Ini labelnya itu dewasa ya teman dua. Jadi ini genrenya, demografiknya itu seinen. Jadi untuk pembaca laki-laki dewasa. Kebetulan memang dulu belum ada Akasha, mungkin akhirnya tetap ditulisnya U21 plusnya di sini ya. Jadi memang untuk dewasa. Jadi kalau teman dua yang belum cukup umur sebaiknya jangan baca ini. Kenapa dilabelin dewasa? Karena dia ada pertama itu isu-isu yang diangkatnya sih. Kalau untuk pornografinya sebenarnya nggak ada ya, hampir nggak ada lah ya. Cuman dia isunya seperti pembunuhan, bullying, terus ada rape-nya ya, ada sedikit rape-nya ya gitu. Jadi memang isu-isunya aja yang diangkat itu bertemakan dewasa. Jadi kalau kalian belum cukup umur, jangan baca dulu Kasane ya. Tunggu ulang tahun ke-21 dulu ya. Itu tentang Kasane. Nah, info juga, Kasane ini pernah dapat nominasi sebagai The Best General Manga di Kodansha Award ke-39. Oh, keren banget ya berarti ya Kasane ini ya. Kalau teman dua yang belum pernah baca tentang Kasane, Randy bakal kasih tahu sinopsisnya dulu ya, sambil kita liatin art-artnya. Jadi menurut Randy artnya itu nggak terlalu bagus ya, cuman covernya ini memang sedikit agak menjebak ya. Ini ya teman dua, covernya tuh cantik kayak komik-komik shoujo gitu ya. Kelihatan nggak kalau dia agak misterius, kelam gitu teman dua. Tapi menurut Randy art yang di luar ini bahkan lebih bagus daripada art aslinya yang di dalam. Karena menurut Randy tuh artnya sendiri tuh Randy agak kurang cocok sebenarnya sama Kasane ini. Tapi yang bikin Randy ngasih bintang 5 adalah jalan ceritanya ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Ini kita tunjukin dulu cover-covernya. Keren banget ya untuk covernya ini. Memang dia kayak apa ya, kayak dari pastel atau krayon gitu ya. Padahal ini kayaknya memang digital illustration aja ya. Oke, nah langsung aja kita lanjut ke sinopsis ya teman dua. Jadi buat yang belum pernah
tahu tentang Kasane ini. Jadi Kasane ini bercerita tentang Kasane, seorang anak kecil yang awalnya itu diceritakan masih SD ya teman dua. Dia seorang gadis yang buruk rupa, ya, dilahirkan dengan keadaan sangat buruk rupa, tapi mempunyai mamah yang sangat cantik. Jadi dia ngerasa, ya, kenapa dia bisa buruk rupa padahal mamanya itu seorang wanita cantik, dan kebetulan mamanya itu adalah seorang aktris terkenal. Nah, pas di buku 1 ini dia ada kejadian di awal itu, di chapter pertamanya, pementasan untuk teater untuk anak-anak gitu ya, di teman-teman SD-nya itu. Dan kebetulan Kasane itu dapat peran utama karena teman-temannya berencana untuk membuli si Kasane itu. Tapi Kasane dengan sungguh-sungguh ingin membuktikan, dan kebetulan ternyata Kasane ini memiliki bakat yang diturunkan oleh mamahnya sebagai seorang aktris. Jadi dia memang benar-benar hebat, bisa acting juga keren gitu ya, tapi sayangnya dia buruk rupa. Nah itu yang membuat teman-temannya ngebully si Kasane. Akhirnya Kasane ini merasa rendah diri, nggak percaya diri, terus kayak memiliki rasa dendam kepada teman-temannya itu. Terus dia selalu berprasangka buruk sama teman-temannya atau orang sekitarnya. Dan akhirnya itu sampai suatu kejadian, ternyata mamahnya si Kasane ini, si Izana namanya, itu menurunkan satu warisan berupa lipstik ajaib. Ajaibnya gimana? Jadi lipstik ini kalau kita pakai, kita bisa bertukar sama orang yang kita cium saat menggunakan lipstik itu. Jadi kita misalnya kita cium, Randy bakalan tukeran sama wajahnya orang itu. Dan kebetulan si Kasane ini pas di pementasan SD itu saking sebelnya sama si temennya itu, akhirnya dia pakai lipstik, terus berubah jadi si temennya itu, dia bisa jadi cantik, terus bisa berperan dengan bagus di drama SD-nya itu. Mulai dari situ si Kasane ini sangat penasaran. Dia merasa menemukan dunia yang baru di panggung teater gitu ya. Itu suatu idamannya dia, cita-citanya dia bisa jadi cantik, bisa berperan di panggung yang berkilauan cahaya seperti itu ya. Akhirnya dia mengulangi itu sampai dewasa, dan nggak selesai di SD itu, dia terus melakukan pertukaran wajah dengan beberapa orang sampai dia bisa jadi aktris terkenal di teater terkenal. Nah cuman yang bikin konflik itu memang gimana dia bertemu sama orang-orang baru yang mau ditukar, terus konflik kepentingan di antara orang yang ditukar wajahnya, terus misteri apa, gimana kok lipstick itu tuh bisa memiliki sihir yang menukar wajah, terus rahasia apa di balik tiap karakter tokohnya itu juga ada, apa rahasia mamanya, apa rahasia si Kasane, atau tokoh-tokoh yang bakal muncul di buku-buku selanjutnya. Jadi banyak muncul tokoh-tokoh baru yang ternyata memang berperan penting di 14 volume ini ya. Nah sekarang saatnya kita bahas tentang kelebihan dari Kasane. Apa yang bikin dia jadi racun bintang 5? Pertama, dia ceritanya itu bikin kita sangat penasaran. Jadi banyak misteri yang terdapat di alur ceritanya gitu. Terus ada beberapa plot twist, terutama di 2 volume terakhir ya teman dua itu, wow ternyata nggak terduga gitu ya. Itu jadi bikin Randy, wah ini makanya Kasane pantasan dibilang keren tuh ya karena itu juga ya. Jadi baca sampai terakhir ya teman dua karena ceritanya keren banget. Terus binge to read, jadi ini manga yang cocok kita koleksi, kita harus punya Ira karena kita bisa baca sampai berulang kali, sampai besok-besok pun kalau kita udah bosan atau apa baca ulang lagi. Ini manga yang cocok karena memang wah kita bakal sering penasaran, baca ulang lagi itu salah satunya ini manga yang kayak gitu kan jarang ya teman dua.
Jadi Kasane ini salah satunya ya. Nah, alasan berikutnya yaitu latar belakangnya yang diambil adalah tentang dunia acting atau teater. Nah, Randy itu suka banget sama manga-manga yang bertemakan showbiz, dunia hiburan. Kayak Topeng Kaca, Skip Beat, Haruka 17 itu kan manga-manga yang membahas tentang dunia seni peran, acting gitu. Act Age ya, Act Age itu Randy juga suka banget. Sayangnya mandek ya. Cuman kalau Kasane ini dia juga berkecimpung itu berlatar belakang di dunia seni peran, di dunia teater lebih tepatnya. Jadi Kasane ini akhirnya bisa jadi aktris terkenal di dunia acting, tapi khususnya di dunia teater. Jadi wah, itu salah satu yang bikin Randy suka banget sama Kasane ya, walaupun nggak yang melulu dia bercerita tentang teater atau dramanya, tapi ya karena mengangkat latar belakang itu Randy jadi cocok banget sama manga ini ya. Terus berikutnya selain binge to read, terus temanya ya ini 14 volume itu termasuk yang nggak terlalu butuh komitmen banyak ya buat kita yang pengen bacaan ringan, nggak yang terlalu harus berpuluh-puluh, kita harus ngumpulin berpuluh-puluh buku gitu. 14 adalah angka yang pas, jadi kalau kalian temen dua pengen koleksi kayaknya nggak terlalu banyak ya. Itu salah satu alasannya Randy. Jadi pace-nya itu juga pas, jadi nggak yang terlalu cepat banget, lambat banget, nggak kerasa ada fillernya, jadi pas. Jadi begitu ada konflik ini muncul ini, terus penyelesaiannya seperti ini, muncul ini lagi, ada tokoh baru ini, ada penyelesaian seperti ini, terus di akhirnya itu juga penyelesaian tentang misteri utamanya itu juga mengejutkan gitu. Itu juga pas, nggak yang tiba-tiba kayak dicepet-cepetin, kayak ada cancellation atau apa terus dia kayak dicepet-cepetin revealingnya, itu juga nggak kerasa. Jadi memang pas, tiba-tiba ini kebukanya kayak gini, ini kayak gini, rahasianya kayak gini gitu. Jadi pas lah, pace-nya itu pas gitu. Makanya Randy ini berani kasih bintang 5 untuk ceritanya. Nah, terus kekurangannya apa dari manga ini? Yang Randy agak kurang sreg itu adalah artnya. Jadi Randy kasih lihat sedikit ya, maaf ya, semoga nggak kena copyright ya. Jadi ini artnya itu Randy agak kurang cocok. Jadi bukan yang soju yang cantik, yang matanya besar atau langsing-langsing gitu. Dia agak kartuni ya, ada lebih ke kartuni gitu. Jadi Randy agak kurang sreg, tapi penggambaran dari ekspresinya si Kasane, ekspresi tokoh-tokohnya itu sebenarnya sudah menyampaikan apa yang dimaksud sama senseinya. Matanya yang menyeramkan, ekspresi yang menyeramkan, itu sebenarnya dapat banget. Cuman agak kurang sreg sama stylenya aja sih. Cuman kalau untuk penyampaiannya itu dapat banget sebenarnya ya dari Kasane ini. Terus itu kekurangannya sih itu ya. Terus kita bahas siapa tokoh favoritnya Randy di Kasane ini. Randy suka banget sama mamahnya Kasane yang namanya Isana. Dan ternyata menurut info-info dari temennya Randy itu, Isana itu ada spin-off-nya, tapi bentuknya light novel, bukan manga ya. Dan covernya juga mirip-mirip kayak gini ya. Itu nanti bercerita tentang Isananya sendiri. Cuma Randy nggak koleksi, kayaknya udah pernah terbit di Indonesia ya. Begitu. Itu mungkin sudah kita bahas sinopsisnya, kita sudah bahas kelebihan, kekurangan, kita sudah bahas juga siapa tokoh favoritnya Randy. Nah, sekarang saatnya kalau temen dua penasaran, jangan lupa ya, coba kalian cek marketplace. Tapi Randy saranin kalau bisa cari yang set, karena kemungkinan besar di Gramedia tuh kayaknya masih volume air masih ada, kayak mulai 8, 9, 10, 11, 14 tuh masih gampang ya dicari, dan kayaknya masuk good book, jadi harganya sebenarnya agak miring, tapi volume awal yang bakal kita kesusahan cari. Jadi lebih baik karena disaranin kalau misalnya cari di marketplace, cari yang set sekalian biar nggak kerepotan. Mungkin harganya agak selisih, tapi
langsung dapat semuanya ya teman dua gitu. Buat teman dua yang udah baca Kasane, gimana menurut teman dua? Apa kalian suka banget sama ceritanya atau menurut teman dua artnya sih nggak masalah, artnya juga bagus? Gimana? Coba komen di bawah ya, kita diskusi di bawah. Terus buat yang belum baca, penasaran nggak nih sama Kasane ini? Pengen coba baca apa enggak? Komen di bawah juga ya supaya rame kita diskusi nanti. Sebenarnya Kasane ini adalah manga yang direkomendasiin sama temennya Randy di Discord Kolektor Komik Indonesia ya, dari Mas Daris yang punya channel Art Playview HQ yang katanya bakal ganti nama jadi Ruang Obrol, sama dari Bang TB Bina Usaha, toko buku Bina Usaha yang punya channel YouTube juga ya, dua-duanya. Jangan lupa follow dan subscribe mereka juga ya teman dua, karena mereka yang ngasih rekomendasi ini dan ternyata Randy cocok, suka banget, ternyata dia RBL Racun Bintang 5 ya untuk bulan ini. Ya mungkin segitu dulu ya teman dua. Jangan lupa kalau kalian suka sama video-video seperti ini, klik tombol like-nya, tombol subscribe-nya juga, nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Subscribe ya teman-teman. Jangan lupa juga komen di bawah biar rame, biar Randy semangat bikin video-video selanjutnya ya. Makasih udah nonton sampai terakhir. See you on my next video. Bye bye.